Atas file. Satu dua tiga ngomong. Ini bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemanfaatan sampah organik sekolah sebagai sumber daya berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemanfaatan sampah organik sekolah sebagai sumber daya berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Bayu. Oke, yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah kami adalah sampah organik adalah sampah yang dihasilkan manusia dari hasil alam seperti sisa makanan, dedaunan, dan sampah kebun yang jumlahnya terus bertambah baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah orang dan aktivitas sehari-hari. Ya, mungkin itu poin pentingnya. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kita memiliki 4 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mendaur ulang sampah organik. Yang kedua, bagaimana cara membedakan sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, mendaur ulang sampah efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Dan yang keempat, bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk mendaur ulang sampah organik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita memiliki 5 faktor, yaitu faktor pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya siswa dan warga sekitar sekolah, tentang pentingnya pengelolaan sampah organik dan dampaknya terhadap lingkungan. Seterusnya, poin kedua, mengembangkan metode pengolahan sampah, mengembangkan dan menerapkan metode yang efektif untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, pakan ternak, dan biogas sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah menyediakan solusi berkelanjutan, yaitu menyediakan solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang. Selanjutnya, poin yang keempat, meningkatkan keterlibatan komunitas, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah organik, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya adalah poin yang terakhir, mendukung kebutuhan ekonomi, membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik baik sebagai sumber pupuk untuk pertanian maupun sebagai pakan ternak yang dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, pengurangan volume sampah. Kedua, peningkatan kualitas tanah. Ketiga, sumber pakan ternak. Keempat, energi terbarukan. Pada pengurangan volume sampah, penelitian ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi masalah pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, peningkatan kualitas tanah. Dengan memproduksi kompos dari sampah organik, kualitas tanah di sekitar sekolah dan lahan pertanian dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga, sumber pakan ternak. Pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak dapat memberikan alternatif sumber pakan yang lebih ekonomis dan bergizi, sehingga mendukung peternakan lokal. Yang ketiga, sumber pakan ternak. Pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak dapat memberikan alternatif sumber pakan yang lebih ekonomis dan bergizi, sehingga mendukung peternakan lokal dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Yang keempat, energi terbarukan. Produksi biogas dari sampah organik dapat menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memberikan solusi energi bagi masyarakat. Selanjutnya, batasan masalah atau ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis sampah. Penelitian ini akan fokus pada pengelolaan sampah yang dihasilkan dari aktivitas di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, seperti sisa makanan, limbah kebun, dan bahan organik lainnya. Yang kedua, metode pengolahan.
Penelitian ini akan membatasi pada 3 metode pemanfaatan sampah organik, yaitu 1. Pembuatan kompos sebagai pupuk alami, 2. Pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak, 3. Produksi biogas sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat yang berada dalam radius tertentu dari sekolah, dengan fokus pada komunitas yang terlibat dalam program ini. Yang keempat, partisipasi. Penelitian ini akan melibatkan siswa, guru, dan anggota masyarakat sekitar sekolah sebagai partisipan utama. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka, pengertian dari sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan organik, yaitu bahan-bahan yang mengandung karbon dan hidrogen, serta dapat digunakan secara alami oleh mikroorganisme. Lalu proses pembuatannya, yang pertama kompos. Proses dekomposisi bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Lalu pakan ternak. Pengolahan limbah organik menjadi bahan yang aman dan bergizi untuk ternak. Lalu ada biogas, fermentasi anaerobik dari sampah organik untuk menghasilkan gas metana. Lalu manfaat kompos atau pakan ternak atau biogas. Yang pertama adalah mengurangi polusi lingkungan, kedua meningkatkan pendapatan petani atau peternak, yang ketiga meningkatkan kesuburan tanah, yang keempat meningkatkan kesadaran lingkungan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitiannya ada 2. Yang pertama adalah kualitatif, yaitu mendalami persepsi siswa, guru, dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya pengolahan sampah organik, kendala yang dihadapi, dan potensi pemanfaatannya. Yang kedua adalah kuantitatif, yaitu mengukur jumlah dan jenis sampah organik yang dihasilkan, serta menganalisis efisiensi metode pengolahan yang diterapkan. Selanjutnya adalah waktu dan tempat. Kita melakukan penelitian dari tanggal 8 Januari 2025 sampai 30 Januari 2025. Dan tempat yang kita observasi adalah lingkungan SMA Negeri 1 Kademangan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yang ada pada tempat observasi kita adalah siswa, warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sampelnya, siswa dipilih secara acak, sejumlah 3 siswa dari berbagai tingkatan. Yang kedua, warga sekolah dipilih secara acak, sejumlah 2 warga dari pegawai kantin dan tukang kebun. Yang ketiga adalah masyarakat dipilih secara acak, sejumlah 2 warga yang tinggal di sekitar sekolah. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yaitu mengamati proses pembuangan sampah, kegiatan pengolahan sampah, dan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua adalah wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan warga sekolah, siswa-siswi, dan perwakilan masyarakat. Yang ketiga adalah angket, menyebarkan angket kepada siswa dan masyarakat untuk mengetahui pengetahuan sikap dan perilaku terkait pengolahan sampah organik. Yang keempat, yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan kegiatan sekolah, data produksi sampah, dan data kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama adalah lembar observasi, mencatat hasil pengamatan terkait jenis dan jumlah sampah, kondisi tempat pembuangan sampah, dan kegiatan pengolahan. Yang kedua adalah pedoman wawancara, memandu wawancara dengan narasumber. Yang ketiga adalah angket, pertanyaan tertutup dan terbuka yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku responden. Dan selanjutnya adalah teknik analitik data. Yang pertama, analitik deskriptif. Sebagian besar siswa itu 70% sudah mengetahui pentingnya memilah sampah organik. Yang kedua adalah analisis perbandingan, yaitu hasil produksi kompos dari sekolah cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi 50% kebun rumah tangga di sekitar sekolah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Menurut penelitian kelompok kami, mayoritas warga sekolah belum memilah sampah secara benar. Warga sekolah masih banyak yang bingung memilah sampah organik dan anorganik. Seperti pada
Pada diagram lingkaran di samping, yang terbiasa itu hanya sekitar 40% dan yang belum terbiasa 60%. Warga sekolah dilatih membuat kompos menggunakan metode anaerob. Ini pernah diajarkan saat P5. Jenis sampah organik yang dimanfaatkan untuk membuat kompos yaitu sisa makanan dan daun, sedangkan sampah anorganik hanya yang bernilai jual seperti bekas botol mineral dan lain-lain. Hasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang efektif, sampah organik dapat diolah menjadi produk yang berguna. Pemanfaatan sampah organik berkontribusi dalam mengurangi volume limbah, memberikan nilai tambah ekonomi, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk rangkuman hasil penelitian, pengelolaan sampah organik melalui pembuatan kompos, pakan ternak, dan biogas terbukti efektif dan memberikan manfaat besar seperti terciptanya lingkungan sehat, terjaganya keberlangsungan ekosistem, serta menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya, jawaban atas rumusan masalah yang sudah tertulis pada awal tadi. Untuk jawaban rumusan masalah pertama, sampah organik dapat didaur ulang melalui beberapa metode, antara lain 1. Composting, mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang kedua, pembuatan biogas, mengubah sampah organik menjadi gas metana sebagai sumber energi. Yang ketiga, fermentasi pakan ternak, mengubah limbah organik menjadi pakan ternak yang aman dan bergizi. Untuk jawaban atas rumusan masalah yang kedua, sampah dapat dibedakan melalui sumber dan sifat sampahnya. Untuk sampah organik berasal dari bahan-bahan organik dan dapat membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik berasal dari bahan-bahan sintesis dan tidak dapat membusuk. Contohnya plastik, kertas, botol, kaleng, karet, dan sebagainya. Untuk rumusan masalah ketiga, mendaur ulang sampah organik efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Daur ulang sampah organik dapat mengurangi volume sampah, mencegah pencemaran, dan menjaga kesuburan tanah. Selain itu, juga dapat menjadi peluang ekonomi melalui industri pengelolaan sampah sehingga dapat menjadikan lingkungan yang bersih dan nyaman. Untuk yang keempat, yaitu cara mengedukasi masyarakat, yaitu untuk mendaur ulang sampah organik dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, kampanye kesadaran seperti seminar dan pemasangan poster tentang pentingnya daur ulang sampah. Yang kedua, diadakan pelatihan composting dan demonstrasi pengelolaan sampah organik. Yang ketiga, membuat video tutorial yang disebar melalui media sosial. Untuk selanjutnya, implikasi penelitian. Penelitian ini dapat menjadi model pengelolaan sampah organik bagi lingkungan lain sehingga dapat dijadikan pedoman untuk gaya hidup berkelanjutan di masa depan. Saran, menerapkan program wajib pemilihan sampah, mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum, meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah organik, memanfaatkan hasil pengelolaan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan berikut ini adalah contoh-contoh dokumentasi yang kita dapatkan selama proses pengelolaan sampah di sekolah. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.